Sosok yang penampakannya berwujud bola api ini sekilas sama persis dengan Banaspati. Yang membedakan adalah Kemamang mempunyai sayap di kedua sisinya. Sosok ini menampakkan wujud dengan melayang di udara, lalu mendekat pada orang yang dituju. Meski tidak melukai, tapi dapat dipastikan siapapun yang menjadi sasarannya akan menjadi gila. Sedangkan kemunculannya di malam satu suro menandakan bahwa ada seseorang yang telah memperbudaknya, yang akan berakhir dengan bencana, bahkan maut. Tempat yang berair, juga persawahan, merupakan tempat sosok ini bersemayam. Sosok ini akan selalu ada dan selalu muncul sebagai salah satu hantu paling menakutkan. Dialah Kemamang. Aku bersama Yuda melangkah perlahan menuju ruangan Pak Dias. Bos kami itu merupakan orang yang beruntung. Dia mampu meraih kesuksesan di usianya yang masih cukup muda. Padahal lelaki tambun itu hanyalah tamatan sekolah dasar saja. Mungkin dari hal itulah selalu muncul ucapan bahwa orang beruntung yang mampu mengalahkan orang pandai. Sebagai pengusaha sukses di bidang pertambangan pasir dan batu, Pak Dias termasuk orang yang tidak sombong. Dia selalu dekat dan akrab dengan anak buahnya, termasuk aku yang hampir 7 bulan ikut bekerja di sini. Meski bukan keluarga, tapi aku merasa kalau Pak Dias seperti keluargaku sendiri. Seakan tidak ada kesenjangan antara kami. Setelah mengetuk pintu, aku dipersilahkan masuk olehnya. Sekilas aku merasa ada keanehan yang muncul. Tercium bau busuk dari sudut ruangan. Dan tampak olehku sekelebat bayangan melintas di belakang Pak Dias. Padahal biasanya ruangan ini tidak menampakkan hal aneh. Aku mulai was-was dengan jantung berdetak cepat. Aku akan pergi ke Jogja dalam beberapa hari, ucapnya sambil mengeluarkan sebatang rokok dari bungkusnya. Sebelum rokok itu disulut, dia berpesan agar besok sore aku dan Yuda datang ke rumahnya. Ada hal penting yang akan disampaikan. Baik Pak, ucap Yuda yang disusul dengan berpamitan. Aku kembali melihat bayangan itu, tapi kali ini sosok tersebut berhenti tepat di belakang kursi Pak Dias. Jelas sekali wajahnya sangat menakutkan. 2 taring di mulut yang menganga tampak tergores darah. Rambutnya gimbal, matanya merah menyala menatapku dengan tajam, seolah ingin memakanku. Secepatnya aku meninggalkan ruangan menyusul Yuda. Melihat tingkahku yang aneh, Yuda bertanya. Rupanya temanku itu tidak melihat apa yang membuatku tegang. Aku pun menyembunyikan sosok tersebut dari Yuda. Sengaja tidak kuceritakan agar tidak timbul prasangka macam-macam. Selepas asar, aku dan Yuda sudah berada di rumah Pak Dias. Tapi bos besar itu belum pulang. Hanya Bu Reni, istrinya yang berada di rumah. Perempuan berkulit putih bersih itu sedang hamil menginjak 5 bulan. Tadi Bapak pesan kalau pulangnya sekitar jam 4:30. Dia juga pesan agar kalian mau menunggu, ucap Bu Reni. Kami duduk santai di gazebo, melihat taman yang sangat mewah.
termasuk kolam ikan mahal yang menghias. Semilir angin sangat tenang di halaman rumah megah ini. Rumah berlantai 2 itu dikelilingi dengan pagar besi dan beberapa tanaman bonsai. Tapi di balik kemegahan dan kemewahan itu, ada hawa lain yang terasa. Meskipun terbilang desain model bangunannya baru, rumah ini seperti tidak bercahaya, singgup, seolah ada aura gelap yang menutupi. Sambil menenggak jus jambu yang dihidangkan Bu Reni, aku terus memandang sekitaran rumah. Sementara Yuda merebahkan diri sambil memejamkan mata. "Nanti bangunkan ya," ucapnya. Sepertinya dia tidak mampu menahan kantuk. Beberapa saat kemudian, datanglah Pak Dias dengan mobil mewahnya. Bosku itu keluar dari mobil dengan membawa sesuatu di tangan kanan. Sebuah barang yang terbungkus kain hitam. Begitu melihat keberadaanku, dia langsung mengajak masuk ke dalam saja. Aku dan Yuda yang sudah terbangun segera masuk rumah mengikuti langkah Pak Dias. Dia mengajak kami ke lantai atas. "Sudah nunggu lama?" tanya Pak Dias. "Baru saja kok Pak," jawabku sambil melihat sekitar. Baru kali ini aku berada di lantai atas. Di sini hawanya cukup mencekam. Ada patung harimau di pojok ruangan. Sementara di tembok rumah berjajar aneka barang bertuah. Entah itu asli atau tidak. Ada pring temuros, 2 kepala kijang, juga beberapa keris tersampir di sana. Aku tidak menyangka kalau Pak Dias ternyata menyukai hal mistis. Sikap kesehariannya selama ini biasa saja, tidak menunjukkan kalau ada dunia klenik yang disukainya. Aku dan Yuda duduk di sofa ruang tamu, sementara Pak Dias menuju salah satu kamar. Aku terkaget saat muncul bayangan melintas mendahului Pak Dias. Bayangan yang sama seperti yang terlihat di ruangan kantor kemarin. Dengan cepat, bayangan tersebut masuk ke dalam kamar. Tidak ada keanehan yang ditunjukkan Pak Dias. Dia tetap melangkah masuk, atau mungkin dia tidak melihat bayangan itu. Begitupun dengan Yuda yang berada di sebelahku. Dia tetap terlihat biasa. Yang kemudian, temanku itu mulai membuka percakapan. Dia berkomentar dengan apa yang dilihat dalam ruangan ini, terutama dengan pring temuros sepanjang hampir 1 meter. Di 2 bagian rosnya tampak 2 cabang ranting yang saling bertemu. Sebuah pring yang sangat jarang ada, bahkan sangat langka. Tidak berapa lama kemudian, Pak Dias keluar kamar dengan menanteng tas ransel. Begitu duduk di hadapan kami, dia mengeluarkan barang dari dalam tas, yang ternyata ada 9 keris. 2 keris diantaranya dibungkus dengan kain hitam. Dia kemudian menjelaskan tentang apa yang harus kami lakukan. Besok malam, dia menyuruh kami untuk mendatangi seorang juru kunci sebuah gua, di mana gua tersebut terletak di tengah hutan di atas jurang. Sebenarnya aku sering mendengar nama gua tersebut, tapi belum pernah sekalipun aku ke sana. Pak Dias menyuruh kami sampai di sana tepat tengah malam. Di tempat itulah biasanya dia menyucikan kembali keris-keris tersebut. Setelah selesai dijamasi, disuruhnya kami langsung mengembalikan ke rumahnya, yang nanti Bu Reni akan menunggu. Dari ucapannya itu, aku baru tersadar kalau besok malam adalah malam tahun baru Islam, juga malam pergantian tahun baru bagi masyarakat Jawa, yaitu malam 1 Suro. Di mana malam tersebut diyakini sebagai malam yang sakral. Pestanya para dedemit. Pada zaman dahulu, orang dilarang keluar rumah di malam tersebut. Diyakini akan ada kesialan yang menimpa di kemudian hari. Tapi bagaimanapun itu adalah perintah bos. Mau tidak mau, aku harus melaksanakannya bersama Yuda. Besok pagi aku akan keluar kota bersama Yandi.
Jadi kalian yang aku suruh, ucapnya kemudian. Yandi merupakan orang kepercayaan Pak Dias, yang mana setiap ada hal penting, dialah yang selalu mewakili. Entah kenapa Pak Dias memilih aku dan Yuda sebagai wakil Yandi. Padahal masih banyak pekerja lain yang lebih senior dan lebih dekat selain aku. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Yuda, kami langsung pamit. Besok malam kami akan kembali untuk mengambil keris-keris tersebut, barang pusaka yang aku tidak tahu fungsinya. Hujan sepanjang sore telah reda. Tinggal gerimis ringan yang masih bermain dengan dingin malam. Suara azan Isya menembus menuju gendang telingaku. Sambil menunggu Yuda, aku merenung sendiri di teras rumah. Sepanjang hari ini aku merasa penuh dengan kejanggalan, terutama di saat Pak Dias pergi meninggalkan kantor. Entah kenapa, perasaanku menjadi gemetaran. Jantungku terus berdetak cepat, seolah ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Yang kemudian muncul sosok perempuan di seberang jalan menatapku tajam. Perempuan misterius itu mengenakan pakaian hitam polos. Aku semakin merinding saat melihat wajahnya persis dengan almarhum ibu. Seolah-olah ada sesuatu yang akan disampaikannya. Dan dalam beberapa menit, sosok itu tiba-tiba menghilang. Perasaanku makin tidak karuan ketika seekor cicak jatuh di kepalaku. Dan itu terulang di saat aku dalam perjalanan pulang. Cicak tersebut jatuh dari dahan pohon pinggiran jalan. Sangat aneh. Cicak jatuh di saat aku melintas dengan kendaraan motor. Tapi aku tetap mencoba berpikir positif, meski perasaanku masih dalam kecemasan. Ayo! Yuda berteriak dari halaman rumah. Tampak temanku itu memakai jaket tebal, tapi dia tidak memakai jas hujan. Tampak pula senter yang menyembul keluar dari sakunya. Aku hilangkan semua lamunan, dan segera kami melaju menembus gerimis yang mulai menghilang. Di tengah perjalanan, aku terkaget saat Yuda menginjak rem secara mendadak, yang membuat motor oleng ke kanan. Hampir saja kami terjatuh. Ada apa, Yud? Tanyaku. Dia berkata kalau ada seekor kucing hitam yang melintas. Padahal aku tidak melihat apapun tadinya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa meter kemudian, Yuda kembali mengerem secara mendadak. Dan lagi-lagi dia beralasan yang sama. Ada kucing hitam yang lewat. Sangat aneh. Padahal aku sama sekali tidak melihat binatang itu melintas. Perasaanku semakin was-was dengan kejadian tersebut. Tidak ada lagi gerimis saat kami tiba di rumah Pak Dias. Tampak Bu Reni duduk di teras rumah. Kalian berangkat sekarang? Dia bertanya saat melihat kedatangan kami. Iya Bu, mumpung hujan lagi reda, jawab Yuda. Bu Reni masuk rumah meninggalkan kami. Aku dan Yuda duduk di lantai teras sambil mengeluarkan rokok. Kami menyulutnya lalu menghisap dalam-dalam, mencoba melawan dingin yang masih membekas di pori-pori kulit. Aku terkaget saat melihat sosok perempuan di depan pagar rumah. Diterpa temaram lampu, jelas-jelas itu adalah wanita siang tadi. Wanita yang mirip dengan almarhum ibu. Tatapannya sangat tajam ke arahku. Sejenak aku melihat ke arah Yuda. Kulihat dia menatap ke arah yang sama denganku. Tapi sepertinya dia tidak melihat wanita tersebut. Aneh, aku semakin cemas dibuatnya. Ataukah itu memang sosok ibuku? Apa yang dia inginkan? Batinku. Aku terus memandang wanita tersebut. Tampak dia menaruh sesuatu di pagar besi, yang seolah aku disuruh mengambil barang itu.
Kalian minumlah dulu kopi ini. Suara Bu Reni mengagetkanku. Wanita cantik itu membawa kopi panas serta makanan kecil. Kemudian dia menyuruh kami duduk di kursi. Minumlah dulu, tidak usah tergesa-gesa, ucapnya yang disusul kembali masuk ke dalam. Wanita seperti ibuku itu telah lenyap dari tempatnya. Seketika jantungku kembali berdebar. Ada perasaan aneh yang menyelimuti pikiranku. Dan semoga itu hanya perasaanku saja. Tidak berapa lama, Bu Reni muncul dengan tas ransel. Diberikannya tas itu padaku. Ini ada uang dari Bapak sebagai ongkos membeli rokok. Untuk yang dipo, biar nanti Bapak sendiri yang ke sana, ucap Bu Reni menyampaikan pesan suaminya. Uang itu diterima Yuda. Selanjutnya kami meminum kopi lalu menghabiskan sisa rokok di tangan. Setelah itu kami berpamitan pada Bu Reni. Oh iya, kalian bawa motor itu saja, ucap Bu Reni sambil menunjuk motor trail yang di sudut garasi. Sepertinya Pak Dia sudah menyiapkan sepeda motor itu untuk kami, di mana nanti harus melewati medan licin yang cukup jauh. Yuda berjalan menuju sepeda motor itu. Dinyalakannya lalu dia mengecek semuanya, mulai dari tekanan ban, bensin dan lampu. Tampaknya semua baik-baik saja. Dipanasi dulu mesin motor itu beberapa menit. Sementara aku berjalan keluar sambil menggendong tas ransel. Begitu sampai di pagar, aku berhenti. Terlihat bunga kamboja yang belum mekar di pintu pagar sampingku. Bunga itu terdiri atas 3 kuncup dalam satu tangkai. Aku segera mengambilnya, lalu kutaruh di saku jaket bagian dalam. Setengah jam perjalanan, kami sampai di desa terakhir sebelum masuk hutan. Kami sempat berhenti saat warga sangat banyak tumpah di jalanan. Dengan obor di tangan, mereka berjalan dengan rapi. Anehnya, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Semuanya diam membisu. Sementara di barisan belakang tampak para ahli agama. Mereka memakai seragam baju putih dan sarung hitam. Tampak pula peci berwarna putih di kepala mereka. Juga tasbih yang diurut di tangan kiri. Setelah rombongan habis, kami melanjutkan perjalanan, lalu berhenti di warung ujung desa. Kami butuh informasi dari sana. Tidak ikut arah-arahan, Bu? Tanya aku. Suami sama kedua anakku sudah ikut tadi, jawab wanita parubaya itu. Yuda memesan kopi hitam dan mie kuah telur. Memang hanya itu menu yang ada di warung ini. Aku ikut saja dengan pesanannya. Sambil menunggu, aku meletakkan tas ransel. Seperti biasa, kami menyulut rokok yang selalu menjadi penghangat. Yuda bertanya tentang tujuan arah-arahan tadi. Tampaknya dia merasa penasaran. Oh, itu selalu dilakukan bila tahun baru Islam bertepatan dengan 1 Suro. Warga akan melakukan arah-arahan obor menuju punden dan yang kami. Wanita pemilik warung itu menjawab pertanyaan Yuda. Dia melanjutkan jika arah-arahan itu harus dilakukan dengan membisu. Warga menyebutnya dengan melaku bisu. Begitu sampai punden, warga akan melakukan yasin tahlil yang ditutup dengan doa bersama. Tujuannya adalah untuk menghilangkan balak desa, termasuk untuk kemakmuran warganya. Karena dipercaya bulan Suro dianggap penuh mistis dan kesialan. Tradisi itu sudah dilakukan sejak dulu. Tapi bila penanggalan Jawa dan Arab sama,
Sedangkan penanggalan suro kebanyakan diperingati sehari setelah Muharram. Tutur pemilik warung panjang lebar. Mie telur telah disajikan. Terlihat di jam dinding pukul 8:30. Sambil menikmati mie pedas, aku bertanya tentang jalan menuju gua. Wanita itu memberi penjelasan kalau jalannya licin karena hujan deras tadi sore. Mungkin dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke sana. Berbeda jauh kalau jalannya normal. Berhati-hatilah, karena ini malam 1 suro. Malamnya didemit. Saat melewati ringin kembar setelah pertigaan kedua, kalian harus hati-hati. Nyalakan klakson dan berdoalah, ucap wanita itu kemudian. Setelah membeli 6 bungkus rokok, kami melanjutkan perjalanan. Kami berniat istirahat di gubuk yang diceritakan pemilik warung. Bila sudah dekat dengan gua nanti, jalanan benar-benar licin. Untunglah Yuda sudah terbiasa dengan motor trail, sehingga mampu melewati meski sangat pelan. Di pertigaan pertama, kami dikejutkan dengan munculnya seorang pemburu. Lelaki berwajah seram dengan jenggot lebat itu menenteng senapan angin jadulnya. Anehnya, buruan yang didapat adalah 2 ekor burung gagak. Burung itu diletakkan di tanah dengan darahnya mengalir mengikuti sisa air hujan. Aku dan Yuda melewati lelaki tersebut dengan perasaan tegang. Beberapa meter kemudian, terdengar suara burung gagak seperti mengikuti. Jelas sekali, suara itu semakin dekat. Dan tiba-tiba 2 burung gagak berlumuran darah terbang di depan motor. Ketakutan yang luar biasa kami rasakan. Yuda terus mengendarai motor dengan gemetar hingga makhluk itu lenyap saat sampai di pertigaan kedua. Rupanya kami terlupa ada pesan wanita tadi. Begitu sampai di ringin kembar, motor kami mendadak mati. Aku segera turun. Berulang kali Yuda menstarter motor, tapi tetap tidak menyala. Suara burung gagak yang masih terdengar samar membuat kami merinding, tidak tahu mesti berbuat apa. Yuda memberikan senter padaku. Aku arahkan pada perapian busi yang coba dicek. Aman. Kembali dia menstarter motor itu. Masih juga tidak menyala. Tiba-tiba semilir angin menggoyangkan dahan pohon beringin. Air yang menetes dari daunnya diikuti bau wangi menyeruak. Suara burung gagak berganti tembang Jawa yang menggetarkan hati. Lama-lama terlihat bayangan putih berdiri di antara 2 pohon beringin. Tembang itu makin menjauh dan menghilang. Aku sorotkan senterku pada sosok tersebut. Bayangan itu tampak semakin jelas. Perempuan dengan wajah menakutkan, sementara perutnya penuh darah dan belatung. Ya Tuhan, inilah pertama kali aku melihat sundel bolong, sosok hantu seram yang selalu menjadi legenda. Yuda yang panik terus menggenjot motornya, dan alhamdulillah motor itu menyala. Tapi saat aku naik, mendadak motor itu mati kembali. Sementara sosok seram itu masih terdiam di tempat yang sama. Ketika tawanya menggema menakutkan, motor pun kembali menyala. Dengan segera Yuda menarik gas melewati sosok itu. Perasaan tidak karuan berkecamuk dalam hati masing-masing. Kami saling diam menahan ketakutan yang teramat sangat. Beruntunglah kami tidak diganggu, sehingga Yuda mampu melewati jalanan licin dengan aman. Perlahan suara tertawa menakutkan itu semakin menghilang. Kami menjadi lega. Tapi masih ada 2 lagi pertigaan di depan. Aku tidak habis pikir, mengapa Pak Dias harus menjamasi keris-keris itu di tempat seperti ini? Bukankah di desa masih banyak orang-orang mumpuni yang bisa melakukannya? Pertanyaan di benakku berhenti
saat terlihat rawa di sebelah kanan kami. Dan seketika itu, aku merasa apa yang kubawa menjadi sangat berat. "Apa benar ini jalannya, Prab?" tanya Yuda. Tampaknya dia mulai bimbang saat melihat rawa tersebut. Sepertinya memang tidak masuk akal jika ada rawa seluas itu di tengah hutan. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba muncul bola api melayang-layang di sekitar rawa. Suaranya menderu bergemuruh, sementara beban yang kubawa semakin berat saja. Yuda juga terlihat panik saat sepeda motor berjalan semakin lambat. Bola api itu terus melayang, nampak seperti ada sayap di kedua sisinya. Kenapa dengan motor ini?" ucap Yuda dengan cemas. Bola api itu kian mendekat lalu berputar-putar di sekitar kami, hingga sampailah kami di pertigaan terakhir. Bola api itu terus mengikuti kami dengan suaranya yang keras bergemuruh. Dengan penuh ketakutan, aku hanya bisa berdoa sambil memegang erat Yuda. Akhirnya bola api itu melayang tinggi dan menghilang ketika kami berhenti di sebuah gubuk. Karena waktu belum menunjukkan tengah malam, kami putuskan untuk beristirahat sejenak. Kami menenangkan diri sambil menghisap rokok. Masih ada sisa ketakutan di hatiku, mungkin Yuda juga. Sesekali kami melihat ke segala penjuru. Ada pikiran kalau muncul hantu lain yang lebih mengerikan. Waktu yang diinginkan Pak Dias hampir tiba. Tengah malam satu suro. Kami membuang puntung rokok, lalu menyusuri jalan setapak. Aku dan Yuda saling diam, fokus pada senter yang mengarah ke jalanan. Hening, tidak nampak seorang pun yang datang ke sini. Seharusnya di malam sakral seperti malam ini banyak tamu yang datang. Selain menjamasi pusaka, juga mandi untuk diri sendiri, agar ilmu kebatinan yang dimiliki tidak tumpul. Suara angin dan gemericik air membawa kami tiba di gua. Gelap, hanya lampu kecil yang tampak di dalam gua. Setelah mengucap salam, kami segera masuk. Seorang lelaki sangat tua sudah duduk di sana. Kelihatannya dia menunggu kedatangan kami. Tampak pakaiannya hitam legam, termasuk sarung yang dikenakan. Dia meminta semua pusaka milik Pak Dias. Sejenak kemudian tercium bau minyak yang khas, disusul wewangian kembang yang menyeruak. "Kalian tunggu saja di luar," ucap lelaki tua itu. Kami hanya menuruti apa katanya, bergegas keluar, meninggalkan ritual yang akan dimulai. Seperti biasa, rokok menjadi penghibur kami. Aku dan Yuda masih saling diam, takut jika mengganggu ritual penyucian pusaka di dalam. Aku dan Yuda berdiri, kuarahkan senter ke arah pepohonan besar di sekitar. Masih sangat alami tempat ini. Kemudian kuarahkan pada jurang di depan gua, penuh semak di pinggirnya, juga akar-akar yang menjuntai ke seberang. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar, dan meluncurlah bola api dari dasar jurang. Dengan cepat melintas di depan kami yang membuat aku dan Yuda terpental ke belakang. Bola api itu berputar di sekitar pepohonan, lalu menghilang dengan sendirinya. "Kenapa kalian?" Kakek tua mengagetkan kami. Dia duduk tepat di belakang sambil mengelus jenggotnya. Kami perbaiki arah duduk, lalu Yuda mulai bercerita tentang kengerian yang kami temui malam ini. Anehnya, kakek itu hanya terdiam tanpa memberi tanggapan, seolah ada sesuatu yang disembunyikan dari kami. Sekejap kemudian, terdengar suara letusan berulang dari dalam gua. Sang kakek langsung masuk tanpa memperdulikan kami. Aku dan Yuda hanya saling pandang tetap pada posisi, membiarkan kakek itu menyelesaikan ritualnya. Dan letusan itu terhenti saat sang kakek tiba di dalam.
Aku dan Yuda masuk kembali ke gua saat dipanggil. Bau wangian masih menyeruak. Sementara semua pusaka sudah pada posisinya. Kakek yang kami tidak tahu namanya itu menyuruh kami langsung pulang saja. Ingat, saat masih di dalam hutan ini, jangan sekali-sekali melihat ke arah belakang, pesannya. Kami yang masih penasaran dengan peristiwa malam ini terpaksa pulang. Mungkin lain hari kami bisa datang kemari lagi, mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuda terpeleset begitu akan tiba di atas. Tangan kirinya dibuat tumpuan yang kemudian dia pegangi. Dia meringis kesakitan sambil memijit-mijitnya. Lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan terus memegangi tangannya itu. Bagaimana tangan kamu, Yud? Tanya aku begitu sampai di gubuk. Aduh, sepertinya terkilir, ucapnya. Akhirnya aku yang mengendarai motor dan dia duduk di belakang. Sementara tas itu kami taruh di tengah. Perjalanan pulang aku mulai dengan detak jantung memburu. Takut kalau kejadian saat berangkat akan terulang. Sampailah kami di rawa itu, dan ketakutanku menjadi kenyataan. Bola api bersayap itu muncul kembali, berputar-putar, lalu mendekat ke arah kami. Entah makhluk apa itu. Kalau banaspati, tentu kami sudah terbakar dan tidak bernafas lagi. Yud, jangan sampai kamu lihat ke belakang, ucapku mengingatkan. Setelah melewati rawa, bola api itu kembali melayang tinggi dan menghilang. Tibalah kami di Ringin Kembar. Segera aku pencet klakson motor. Tapi beberapa kali aku mencoba, klakson itu mati. Tidak ada bunyi yang keluar. Aku terus melajukan motor dengan penuh kecemasan. Dan kembali terdengar suara gemuruh dari arah belakang. Aku tetap fokus pada jalanan. Ku pegang kuat pesan dari kakek tadi. Akhirnya, semua terlewati dengan selamat. Kami keluar hutan dengan perasaan lega, meski celana belepotan dengan lumpur. Kulihat jam tangan, hampir pukul 2 dini hari. Terlihat beberapa warga masih ada yang bergerombol di sepanjang jalan. Mereka menyalakan api untuk membuat ketela bakar. Aromanya sangat menggugah selera. Mencoba melupakan kejadian yang begitu mencekam. Sempat aku menaruh jaket di mana kembang kamboja itu kutaruh. Tapi bunga itu telah lenyap dan sepertinya tidak mungkin kalau terjatuh. Semoga tidak ada keburukan yang kutemui nantinya, batinku. Seminggu kemudian, Yuda mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Aku yang menengoknya menjadi kaget akan perubahan yang dialami. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat penuh ketakutan. Dia menceritakan padaku kalau malam itu dia menengok ke belakang ketika sampai di Ringin Kembar. Dilihatnya beberapa makhluk halus yang mengikuti. Dan hal itu membuatnya menyesal. Karena setelahnya dia merasa diikuti makhluk halus tersebut. Bahkan di dalam tidur pun sering muncul menghantui. Orang tuanya sudah mencoba ke orang pintar, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Coba nanti aku akan menemui Pak Dias. Barangkali dia paham dengan apa yang menimpamu, ucapku menghibur. Malamnya aku bertamu ke rumah Pak Dias, menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Yuda. Tapi dengan tegas, Pak Dias menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia juga berkata kalau sudah sering ke gua, tapi nyatanya baik-baik saja. Aku tidak bisa berbuat banyak. Aku pun pulang dengan rasa penasaran yang dalam.
Demi Yuda, aku nekat pergi ke gua tersebut. Aku berpikir mungkin kakek itu bisa menyembuhkan. Sengaja aku bertandang sendiri pagi ini. Sepanjang perjalanan, aku terus mengamati sisi hutan. Suasananya memang cukup mencekam. Tidak ada seorang pun yang berpapasan denganku. Jantungku berdebar-debar ketika melewati ringin kembar. Sangat mencekam. Dan anehnya, tidak ada rawa setelahnya, yang tampaknya semak liar dan pepohonan di atas jurang. Perasaanku benar-benar kacau. Teringat akan bola api yang muncul di rawa itu. Jelas sekali kalau itu adalah rawa, bukan semak belukar. Apa yang terjadi dengan penglihatanku di malam itu? Batinku bergumam. Aku menuruni jalan terjal setelah memarkir motor di gubuk. Hingga tibalah di gua itu. Tampak keangkerannya meski di siang hari. Siapa yang kamu cari? Suara seorang perempuan mengagetkan aku. Perempuan parubaya itu berpakaian layaknya orang desa biasa. Jari dan baju bayak lusuh. Aku menceritakan tentang tujuanku datang ke sana, yaitu mencari kakek tua yang pernah kutemui. Perempuan itu terdiam. Sejenak kemudian mengajakku masuk ke dalam gua. Masih tercium aroma minyak yang khas, juga aroma bunga yang sangat menyeruak. Orang yang kamu cari telah meninggal, ucapnya. Dia bercerita kalau seminggu setelah satu suro, Mbak Dipo, nama kakek tersebut, ditemukan meninggal dalam keadaan membusuk. Tubuhnya hancur seperti terbakar. Kakek yang dikenal sakti itu sudah 2 tahun tinggal di gubuk ini. Dari sifatnya yang misterius, hanya beberapa orang saja yang tahu keberadaannya juga ilmu yang dikuasainya. Beruntunglah hari itu aku datang kemari, sehingga jasadnya belum hancur sepenuhnya, ucap perempuan parubaya itu sambil menatapku tajam. Aku heran dengan cerita tersebut. Pak Dias pun tidak pernah menceritakannya. Yang sudah pasti dia tahu akan musibah tersebut, karena seminggu setelah malam itu dia datang ke gua untuk bertemu dengan kakek Dipo. Kenapa kamu ingin menemui Mbah Dipo? Pertanyaan wanita itu membuyarkan lamunanku. Selanjutnya, aku menceritakan mulai dari awal saat Pak Dias menyuruhku kemari, hingga menemui banyak kejanggalan yang berakhir dengan sakitnya Yuda. Wanita yang belum ku ketahui namanya itu mendengarkan dengan seksama setiap ucapanku, dan kami sama-sama terdiam beberapa saat selepas aku selesai bercerita. Kemamang, rupanya makhluk itu masih ada, ucap wanita tersebut. Selanjutnya dia menceritakan tentang hantu Kemamang. Hantu yang berwujud bola api, hampir sama dengan Banaspati. Tapi Kemamang mempunyai sayap yang juga berupa api. Hantu ini tidak akan membunuh orang yang ditemuinya, kecuali ada seseorang yang memanfaatkan untuk tujuan tertentu, yang selanjutnya mengabaikan keberadaannya. Dan dapat dipastikan, sosok ini akan membuat gila bagi orang yang menengok ke arahnya. Kemunculan sosok ini di malam satu suro merupakan tanda akan terjadi sesuatu musibah. Bisa jadi Mbah Dipo menjadi bagian dari semua itu. Tidak ada yang mampu menyembuhkan kawanmu dari pengaruh Kemamang itu, ucap wanita itu menutup ceritanya. Pikiranku melayang jauh. Ada kecemasan tersendiri merasuk di jiwaku. Aku takut jika apa yang menimpa Yuda juga menimpa aku. Lalu apa peran Pak Dias di balik semua ini? Entahlah. Pulanglah, waktu yang akan menjawab segala pertanyaanmu.
ucapnya seakan tidak ingin aku bertanya lebih jauh lagi. Sepuluh tahun kemudian, sebulan setelah kejadian tersebut, aku keluar dari pekerjaanku. Dengan alasan ikut orang tuaku merantau, aku pamitan pada Pak Dias. Itu kulakukan karena ada ketakutan tersendiri yang kurasakan. Dan sejak saat itu, selalu ada kecelakaan yang merenggut nyawa para pekerja di setiap tahunnya. Bahkan, pernah terjadi hingga 3 kali dalam setahun. Kebanyakan merupakan pekerja lapangan, termasuk para sopir yang mengalami kecelakaan tragis. Sesuatu yang benar-benar aneh. Malam ini aku merenung di antara keramaian para santri. Mereka beristirahat setelah selesai dengan pawai obor sambil bersolawat. Acara yang dilakukan untuk menyambut tahun baru Islam. Aku biarkan gerimis tipis menyiram rambutku. Apa yang terjadi 10 tahun lalu membuatku mengingat kembali di mana seumur hidupku menemui kengerian yang amat menakutkan. Bahkan membuat Yuda harus berada di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Dia terus berteriak tentang api. Katanya api itu terus mengejar. Dan aku bersyukur karena Tuhan masih menyelamatkanku dari segala macam musibah. Tapi cukuplah malam itu saja. Aku mencatatnya sebagai malam terburuk sepanjang usiaku. Sempat aku berpikir kalau kembang kamboja itulah yang melindungiku dari ancaman kemamang. Karena kembang itu lenyap secara misterius, seakan telah menyelesaikan tugasnya. Sementara Pak Dias masih berjaya. Simpang siur tentang kewibawaan dan kesuksesan yang diraihnya menjadi teka-teki yang belum terjawab hingga sekarang. Banyak warga yang menduga kalau Pak Dias melakukan sesuatu yang tidak wajar demi meraih harta yang melimpah. Tapi semua itu hanya dugaan. Tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Dugaan itu muncul dikarenakan kecelakaan yang selalu merenggut nyawa para pekerjanya. Juga kedua anaknya yang mengalami cacat bawaan. Mereka terlahir sebagai idiot. Sedangkan keris-keris itu masih disimpan dan selalu dijamasi setiap tiba penanggalan Jawa. Entah kemana lagi dia melakukan hal itu setelah Mbak Dipo meninggal. Seorang kakek misterius yang secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Dias. Kala itu, Pak Dias sedang melakukan kegiatan event trail. Dia beristirahat di sekitar gua hingga bertemu dengan Mbah Dipo, yang kemudian dijadikanlah guru spiritualnya. Gua itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Wanita tua yang berada di sana juga ditemukan meninggal seperti terbakar sebulan setelah aku di sana. Entah bagaimana sekarang keadaan gua tersebut. Lamunanku buyar saat terdengar geledek sangat keras, diikuti rintik air yang semakin deras. Aku berlari menuju sebuah bangunan untuk berteduh, melewati malam satu suro di antara para santri. Malam sakral yang selalu membuatku terjebak dalam bayangan ketakutan. Dua hari setelah kelulusan SMA, Fatih mengajak dua teman ke rumah neneknya di daerah Jawa Timur. Sebenarnya bukan hanya Aris dan Ucok saja yang diajak. Kawan akrabnya yang bernama Roni juga diajak. Tapi karena waktu itu bertepatan tamasya ke Bali bersama keluarga, maka dia tidak ikut. Sebelumnya, Fatih sudah memberi kabar pada neneknya saat berkunjung kemarin lusa.
Dia sudah berjanji akan menginap di sana selama seminggu. Sebenarnya Ibunda Fatih tidak mengizinkan untuk menginap, karena lokasi desa tersebut berada di pedalaman dan dekat dengan hutan. Ada rasa takut dari sang ibunda jika nanti Fatih selalu berpetualang. Dia masih ingat betul kalau desa itu masih dikenal dengan desa primitif. Warganya masih mempercayai takhayul, yang meyakini kalau Dedemit masih menyatu di dalam desa. Tapi ayah Fatih membelanya. Beliau merasa kalau anak sulungnya itu sudah besar, harus mulai mandiri dan menggali banyak pengalaman. Akhirnya ibunya luluh. Apalagi Fatih ditemani kedua kawannya, sehingga kekhawatirannya agak berkurang. Yang penting, kalian selalu berhati-hati dalam menjaga diri. Dan ingat, jangan sampai membuat masalah di sana nanti. Ucap ibu mengantar kepergian Fatih. Mereka pun berangkat setelah berpamitan. Cuaca waktu itu sedikit gelap karena mendung. Perjalanan yang dilakoni dengan naik bis antar provinsi itu menghabiskan waktu yang cukup melelahkan. Tapi mereka dibuat terhibur oleh pemandangan sepanjang kiri kanan. Tampak rel kereta api, sungai dan persawahan yang dilewati. Sesekali, senda gurau terdengar di antara tiga berkawan itu. Setelah perjalanan dilalui, mereka pun sampai di terminal pada sore hari. Meski badan mereka agak capek, tapi tetap saja melanjutkan perjalanan dengan naik ojek. Mereka sepakat untuk istirahat di rumah nenek Fatih saja. Selain itu, sampai tujuan tepat azan maghrib, jadi bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib di sana nanti. Jalanan berbatu tidak membuat tukang ojek melaju pelan. Mungkin sudah terbiasa dan juga sudah hafal jalanan, sehingga mereka terus tancap gas agak ngebut. Hal itu membuat Fatih merasa ngeri jika terjadi hal buruk. Bisa saja tergelincir hingga menyebabkan kecelakaan. Sesekali ia pejamkan mata tanpa berani berkomentar. Dan mungkin itu pula yang dirasakan oleh kedua kawannya. Mereka yang tidak pernah berada di medan curam seperti itu, pasti juga merasa ketakutan sepertinya. Dan hal buruk hampir saja terjadi ketika ojek paling depan berhenti mendadak. Ojek yang ditumpangi Ucok itu membuat dua ojek di belakangnya hampir bertabrakan. Untung saja mereka masih mampu mengendalikan. Hampir saja. Ada apa, Dit? Tanya ojek yang ditumpangi Fatih. Yang ditanya masih terdiam, seolah mencoba menenangkan diri. Sedangkan Ucok masih terlihat kaget. Mungkin juga karena motor itu mengerem secara mendadak. Setelah cukup tenang, ojek yang dipanggil Dit itu memberitahu alasannya. Dia bercerita kalau melihat sebuah bayangan putih melayang-layang. Saat kembali terfokus pada jalanan, dia dikejutkan dengan seekor anjing yang duduk di tengah jalan. Seketika si tukang ojek terkaget dan menghentikan motornya. Untung saja tidak sampai terjatuh. Tepat saat berhenti, anjing tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya. Para tukang ojek itu saling pandang. Menurut mereka, baru kali ini melihat penampakan yang aneh selama menjadi tukang ojek. Meskipun selalu mendengar gonggong anjing liar, tapi mereka tidak pernah menjumpainya walau sekalipun. Sedangkan penduduk sekitar perkampungan tidak ada yang memelihara anjing. Mereka semua mayoritas muslim. Sudahlah, ayo lanjut. Keburu maghrib nanti, ucap salah satu tukang ojek. Tepat selepas iqomah maghrib, tibalah mereka di rumah nenek Fatih, yang rupanya tidak terlalu jauh dari tempat mereka berhenti tadi. Setelah membayar dan mengucap terima kasih, tukang ojek pun melaju berbalik arah. Mungkin mereka akan melaksanakan sholat maghrib di pangkalan, atau akan pulang ke rumah masing-masing. Kami langsung menuju teras rumah, meletakkan barang bawaan di samping bangku tempat kami duduk. Sebelum masuk, kami akan menghilangkan penat sejenak. Suasana hening, hanya binatang malam dan suara jangkrik menyambut kedatangan mereka. Sedangkan rumah nenek Fatih masih tertutup rapat. Mungkin beliau sedang melaksanakan sholat maghrib di kamarnya. Selama ini, nenek Fatih yang biasa dipanggil Nek Ngatmi tinggal sendirian di rumah itu. Kedua putranya memilih tinggal di kota yang jauh dari beliau. Anak pertamanya adalah ayah Fatih yang menetap di Semarang karena bekerja di sana.
sedangkan yang bungsu tinggal di Riau. Paman Fatih itu berjodoh dengan orang seberang sana, hingga memutuskan ikut sang istri. Sementara suami Nek Ngatmi sudah berpulang semenjak Fatih masih kelas 4 SD. Dan semenjak itu pula Nek Ngatmi memilih tinggal sendiri. Beliau tidak mau menikah lagi, juga tidak mencari orang untuk menemaninya. Pernah suatu ketika saat Nek Ngatmi sakit cukup serius, anak-anaknya mengajak tinggal bersama. Tapi beliau tidak mau. Setiap kali habis berobat, beliau memaksa dipulangkan ke rumah. Mungkin itulah watak orang sepuh. Mereka berharap meninggal di kampung halaman dan kelak dimakamkan bersanding dengan suami dan keluarganya. Tidak ada yang mampu membelokkan niat tersebut. Fatih, masuklah nak. Sholat dulu, kemudian baru istirahat. Ucap Nek Ngatmi saat terdengar pintu terbuka. Semua bangkit, lalu bersalaman, cium tangan dengan beliau. Setelah itu satu persatu masuk ke dalam dengan tas masing-masing. Mereka akan sholat terlebih dahulu baru membersihkan diri. Pagi sekali, mereka berjalan-jalan menyusuri jalan pedesaan. Menikmati udara pagi yang bercampur kabut tipis, sambil melihat pemandangan sepanjang pinggiran hutan. Saat sampai di sebuah bebatuan cukup besar, mereka pun duduk-duduk bersantai, menunggu matahari yang terbit menyisir embun yang bersemayam. Di tengah senda gurau, obrolan Ucok mengarah pada kejadian yang dialami tukang ojek kemarin. Ucok menceritakan bahwa dia tidak melihat apapun seperti yang disaksikan si tukang ojek. Tapi dia tetap percaya pada omongan si tukang ojek. Ucok beralasan bahwa dia pernah mengalami hal yang sama di masa kecil dulu. Waktu itu menjelang maghrib, dia berjalan sendirian ke warung, hanya untuk membeli garam dan telur, karena kehabisan lauk untuk makan malam. Saat di tengah perjalanan, si Ucok ini dikejutkan dengan kemunculan anjing hitam pekat. Tidak jelas anjing jenis apa, tapi yang jelas membuat Ucok kecil sangat ketakutan. Untungnya kemunculan hewan itu hanya sebentar saja. Hilangnya pun secara mendadak dan sangat cepat. Sejak saat itu, kondisi desa menjadi mencekam. Warga diteror sosok gaib yang membuat mereka ketakutan. Menurut cerita yang beredar, sosok tak kasat mata itu adalah Gundul Pringis. Orang kampung menyebutnya dengan Gundul Pecengis. Ucap-ucap menghentikan ceritanya. Sambil menyulut sebatang rokok, dia menyaksikan mentari yang mulai menampakkan diri. Fatih dan Aris yang merasa penasaran minta agar Ucok melanjutkan kisahnya. Tapi bukannya melanjutkan, dia malah mengajak mereka pulang. Terlihat ada raut was-was di wajah Ucok. Dia berkata, kemungkinan besar hal itu juga terjadi pada kampung itu. Lalu dia berjanji akan menceritakannya malam nanti. Sekarang adalah saatnya untuk menikmati keindahan pedesaan, mencari tempat yang bagus untuk bersenang-senang. Sepulang dari jalan pagi, Nek Ngatmi minta tolong pada Fatih untuk mengambil kelapa di belakang rumah. Hari ini, beliau akan memasak botok tawon sebagai lauk. Biasanya beliau mengambil sendiri dengan galah panjang, tapi sayang, galahnya yang sudah rapuh kemarin patah saat dipergunakan. Ambillah beberapa di pohon yang paling ujung. Hanya pohon itu yang santannya bagus. Sekalian saja kamu ambil degan untuk diminum, suruh Nek Ngatmi. Rupanya ada beberapa pohon kelapa di belakang rumah. Baru kali ini Fatih melihat pekarangan rumah neneknya. Setiap kali dia berkunjung bersama orang tuanya, dia hanya main di dalam rumah dan halaman depan. Dengan sabit di tangan, bersama kedua temannya dia berjalan menyusuri pohon kelapa, mencari pohon yang dimaksud oleh neneknya. Saat tiba di paling ujung, dia pun menyuruh Aris untuk memanjat. Maklumlah, pohon kelapa itu tinggi dan Fatih bukanlah ahli panjat. Hanya Aris saja yang punya keahlian itu. Dengan terpaksa, Aris memanjat pohon itu.
lalu menjatuhkan satu persatu kelapa tua dari atas. Setelah habis, giliran mengambil kelapa muda untuk mereka minum. Loh, bukan yang ini kelapanya, tapi yang berwarna kuning besar, yang paling ujung. Ucap nenek saat kelapa sudah diusung ke dapur. Fatih menjelaskan bahwa semua kelapa dari pohon yang paling ujung, tapi Nek Ngatmi lebih paham darinya, sehingga tahu kelapa mana yang dimaksud. Ya sudah terlanjur. Ucap Nek Ngatmi, dilanjutkan menyuruh Fatih agar membelah kelapa tersebut. Saat beberapa potong kelapa yang dibutuhkan Nek Ngatmi sudah selesai, mereka mulai membelah degan. Tapi semua terkejut saat melihat kelapa muda terakhir untuk Aris, airnya berwarna putih susu dan agak kental. Baunya sangat wangi, persis seperti aroma bedak bayi. Kelapa muda kedua untuk Aris pun sama. Karena habis, akhirnya mereka saling berbagi. Sambil melihat keanehan pada dua degan yang dibuang, mereka ngobrol tentang hal tidak wajar itu. Hingga timbul rasa penasaran yang membuat mereka berencana mengambil degan lagi. Mereka pun berjalan ke belakang, dan lagi-lagi muncul keanehan di sana. Ternyata, kelapa yang dipanjat Aris bukanlah pohon yang paling ujung. Masih ada satu lagi pohon kelapa setelahnya. Mungkin pohon itulah yang dimaksud Nek Ngatmi. Yang mereka herankan adalah, tidak satupun dari mereka yang melihat pohon tersebut tadinya. Padahal tampak menjulang tinggi dengan buah kelapanya yang banyak. Mereka pun membatalkan niatnya dan berganti rencana mencari galah untuk mengambil, sekaligus biar dipergunakan Nek Ngatmi ke depannya nanti. Usai sarapan, mereka berangkat ke lokasi kebun bambu galah. Tentunya setelah bertanya pada Nek Ngatmi tentang lokasi tepatnya, yakni beberapa meter di sebelah timur sisi hutan. Sekalian saja mereka berjalan-jalan mencari tempat bagus lokasi nongkrong. Sepanjang perjalanan, sempat Fatih menagih kelanjutan cerita Ucok tentang anjing aneh. Tapi Ucok bersikeras melanjutkan ceritanya nanti malam, biar lebih seram katanya. Tidak terasa, kebun bambu galah itu pun sudah terlihat. Dan mereka dikejutkan dengan sosok anjing hitam pekat duduk di dekat lokasi. Mereka menghentikan langkah sejenak. Fatih hendak mengusir anjing tersebut, tapi Ucok melarangnya. Ucok berpendapat bahwa itu bukanlah anjing liar. "Apa maksud kamu, Cok?" tanya Aris. Ucok tidak memberikan alasan. Dia hanya mengajak agar semua tenang, menunggu anjing itu pergi. Dan doa mereka terkabul. Tidak lama berselang, anjing itu pun tidak ada lagi di tempat. Tapi mereka tidak tahu pasti kemana anjing itu pergi. Hewan itu menghilang dengan sangat cepat. Mereka pun bergegas mengambil bambu galah untuk memetik kelapa. Di hari pertama itu mereka hanya jalan-jalan saja, lalu istirahat di rumah Nek Ngatmi sambil menikmati kelapa muda. Seusai sholat isya, mereka nongkrong di teras asik bersenda gurau. Rokok dan kopi hitam yang ditemani getuk goreng memberikan rasa tersendiri bagi mereka. Ada juga setan dan pisang ambon sebagai pelengkap. Saat hari semakin malam, Ucok kembali membuka percakapan tentang anjing yang pernah dilihatnya semasa kecil dulu. Teror sosok gundul beringis menghantui warga sejak penampakan anjing tersebut. Entah secara kebetulan atau memang sebuah pertanda, tapi sosok gaib itu selalu menampakkan wujudnya. Ada yang melihat seperti kepala anak kecil penuh bedak. Ada pula yang berwujud kepala terbang tanpa badan, dengan wajah seorang kakek dan rambut panjang putih. Yang membuat mengerikan adalah lidahnya yang menjulur keluar. "Kamu sendiri apa juga melihatnya, Cok?" tanya Fatih. Ucok pun mengenang kembali ke masa lalu, yang ternyata dia pun ditemui sosok menyeramkan tersebut. Ucok bercerita bahwa kala itu dia sedang pulang mengaji dari surau.
Biasanya dia menunggu sholat isya berjamaah, lalu pulang bersama kawan-kawannya. Tapi malam itu perutnya sakit seperti mau mencret. Dia pun memutuskan pulang terlebih dahulu. Sebenarnya dia sudah dilarang ke surau oleh ibunya karena teror masih terjadi. Tapi dia tetap pergi mengaji karena teman-temannya juga banyak yang berangkat. Akhirnya orang tuanya mengizinkan. Toh pulang mengaji hari masih sore. Paling malam jam 7 sudah selesai. Jangan sampai kamu sendirian loh, Cok. Keadaan kampung kita ini sedang tidak aman. Ibunya mewanti-wanti. Ucok juga disuruh agar langsung pulang. Jangan sampai bermain dan pulang malam. Saat melewati sebuah kebun kelapa, Ucok mendengar ada buah kelapa yang jatuh. Tapi Ucok tidak peduli. Yang dipikirkan hanya lekas sampai rumah agar tidak berak di celana. Ucok terus berjalan. Beberapa langkah kemudian, kembali dia mendengar suara buah kelapa jatuh. Tapi kali ini bukan hanya satu. Dia hitung ada 6 kali suara kelapa yang jatuh. Ucok kecil tetap tidak peduli. Perasaannya menjadi merinding saat dia seperti dikejar sesuatu yang menggelinding. Setiap kali dia menoleh, tidak terlihat apapun di belakang. Ucok yang semakin ketakutan mempercepat langkahnya. Namun setelah beberapa langkah, dia menghentikan laju kaki dengan tiba-tiba. Tampak ada anak ayam di hadapannya. Hewan kecil itu bersuara seakan memanggil induknya. Dalam kepanikannya, Ucok kecil kembali dikejutkan dengan suara menggelinding dari arah belakang. Secepat kilat dia pun menoleh. Lagi-lagi hanya gelap yang terlihat. Tidak ternampak ada sesuatu. Sedangkan suara ayam juga tidak terdengar lagi. Dan Ucok kecil berteriak sekencang-kencangnya saat melihat perubahan sosok di hadapannya. Beberapa kepala pelontos menggelinding sambil berputar. Tampak wajahnya sangat putih seperti memakai bedak yang tebal. Semuanya tertawa yang membuat telinga menjadi peka dan terus berdengung. Dalam ketakutan yang teramat sangat, Ucok pun berbalik arah. Tapi ada sosok kepala yang lebih menyeramkan di sana. Sosok kepala seorang kakek tua yang terdiam memperhatikannya. Sesaat kemudian, kepala tanpa badan itu menggelinding mengitarinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain pejamkan mata sambil menutup 2 telinga. Lalu berteriak minta tolong dengan sekuat tenaga. Tidak dirasakan lagi sakit perut, tapi berganti ketakutan luar biasa. Di saat itulah muncul sorot lampu tepat di matanya yang terpejam. "Cok, kamu tidak apa-apa?" Terdengar suara Pak Ustadz Ipung menyusup ke telinga yang masih ditutupinya. Dengan segera, Ucok membuka mata perlahan. Dia kebingungan melihat Pak Ustadz Ipung sudah berdiri di hadapannya. Saat dia celingukan melihat sekitar, tidak ternampak sosok kepala yang meringis dengan tawanya. Semuanya sudah lenyap. Pak Ustadz tidak bertanya apapun. Dia pun mengantar Ucok yang masih gemetar untuk pulang. Mungkin saat keadaan cukup tenang di rumah nanti, beliau baru bertanya pada Ucok. Pak Ustadz Ipung sendiri adalah seorang imam di surau. Sedangkan yang mengajarkan ngaji anak-anak adalah Pak Rokim, yang dulunya satu pondok dengan Pak Ustadz. Hanya merekalah yang peduli dengan surau dan peduli dengan pembelajaran anak-anak di kampung. Betulan saat itu memasuki azan Isya, sehingga Ustadz Ipung hendak ke surau. Begitu melihat Ucok berdiri mematung, beliau langsung mendekati. Ternyata teriakan Ucok saat itu tidak terdengar oleh siapapun. Padahal dia merasa kalau berteriak sekuat tenaga. Kejadian malam itu membuat Ucok demam seminggu lebih. Telinganya terus berdengung, sehingga pendengarannya terganggu. Dia pun menjadi trauma jika keluar malam sendirian. "Lantas, bagaimana teror itu bisa berhenti, Cok?" tanya Fatih mengejar. Dia tidak mau jika Ucok menggantung lagi ceritanya. Sebelum Ucok melanjutkan kisahnya, mereka dikejutkan dengan suara anak ayam yang sangat keras. Suara tersebut sangat jelas terdengar dari pekarangan belakang. Semua terdiam,
Pikiran mereka mengingatkan dengan kisah Ucok yang baru saja diceritakan. Mereka berpikir bahwa itu adalah tanda munculnya sosok kepala atau sosok gundul pecengis. Ucok yang pernah mengalami juga berpikiran yang sama. Fatih, ajak kawan-kawanmu masuk. Istirahatlah di dalam. Suara Nek Ngatmi terdengar dari dalam rumah, tanpa ada kekhawatiran di balik suara itu. Fatih pun mengiyakan perintah Nek Ngatmi. Namun sebelumnya, Aris yang kebelet pipis berpamitan ke sisi rumah. Dia akan buang air di sana. Kebiasaan buruk yang masih saja dilakukan semenjak dulu. Suara anak ayam semakin menjauh. Lama-kelamaan semakin samar. Fatih dan Ucok yang masih menunggu Aris bangkit dari duduk mereka. Karena cukup lama dan Aris belum juga kembali, mereka pun panggil Aris. Tapi tidak ada sautan. Sehingga mereka pun mencari keberadaan Aris, dan rupanya kawannya itu berdiri mematung di balik semah. Tampak celananya basah kuyup dengan air seni. Kali ini Fatih dan Ucok tidak mau bercanda. Mereka yakin jika ada kejadian janggal yang menimpa Aris. Ada apa, Teh? Suara Nek Ngatmi mengagetkan mereka. Beliau langsung menyuruh mengajak Aris masuk ke dalam rumah. Bukan di ruang tamu atau kamar mereka, tapi Nek Ngatmi menyuruh agar ke kamar belakang, yang ternyata di dalamnya terdapat bermacam ubur rampe seperti persiapan ritual. Ada beberapa macam bunga, termasuk manggar atau bunga kelapa, dan bluluk atau calon kelapa. Sementara di 4 sudut kamar sudah tersedia kelapa muda yang dilubangi, sedangkan yang di tengah atau yang berbaur dengan kembang adalah kelapa tua yang juga dilubangi. Aris yang masih dalam keadaan di bawah sadar disuruh mengganti pakaian sebelum berbaring di sana. Entah apa yang dialami Aris sehingga membuatnya linglung. Baik Fatih maupun Aris belum berani bertanya pada Nek Ngatmi. Mereka menyimpan rasa penasaran sambil mengikuti proses untuk kesadaran Aris. Nek Ngatmi menyulut sebuah lampu teplok, lalu disuruhnya Fatih mematikan lampu bolam. Dalam keadaan setengah gelap itu, beliau mulai melakukan ritual. Beberapa menit kemudian, angin kencang terdengar bergemuruh di luar rumah. Disusul suara seperti sesuatu yang jatuh. Suara itu saling kejar-mengejar. Saat angin berhenti, suara menggelinding terdengar mengitari rumah. Dan yang membuat suasana semakin mencekam adalah seluruh kelapa di sudut ruangan bergetar hingga airnya meluber keluar. Fatih dan Ucok hanya terdiam. Ucok yakin jika apa yang didengarnya adalah sosok gundul beringis. Tapi dia belum paham dengan apa yang dilakukan Nek Ngatmi dan apa hubungannya dengan Aris. Semua kembali tenang ketika Nek Ngatmi memukulkan kedua telapak tangan pada lantai rumah. Seketika itu, suasana sangat hening. Nyalakan kembali lampunya, Fatih. Ucap Nek Ngatmi setelah beberapa saat. Saat lampu dinyalakan, tampak Aris menutupi matanya. Dia silau melihat cahaya lampu bolam, menandakan kalau sudah sadar sepenuhnya. Dia pun bangkit dan ikut duduk bersama Fatih dan Ucok. Nek Ngatmi yang membiarkan lampu teplok tetap menyala, mulai menceritakan tentang apa yang terjadi. Orang tuamu itu tahu tentang semua ini, Teh. Makanya setiap kali kamu kemari, mereka akan selalu melarangmu, kecuali jika mereka ikut mendampingimu. Tutur Nek Ngatmi sebelum mulai berkisah. Cerita pun dimulai. Pada zaman dahulu, tepatnya di masa muda orang tua Nek Fatih, penjajahan Jepang menjadi sesuatu yang menakutkan. Nippon sangatlah tidak manusiawi. Seluruh rakyat dibuat menderita, bahkan mati kelaparan. Hal itu pula yang dirasakan oleh Buyut Fatih. Ayah mereka dibuat menderita hingga akhirnya meninggal dunia. Kakek Buyut Fatih pun menyimpan dendam kesumat atas kejadian itu. Tanpa sepengetahuan siapapun, dia mencari cara gaib untuk menghabisi para pasukan Nippon. Hingga tanpa sengaja, saat melakukan perjalanan di sebuah hutan, dia dijumpai oleh sosok gundul beringis atau gundul pecengis.
yakni setan berwujud kepala yang tidak memiliki tubuh, dan kepalanya itu bisa tetap hidup dengan raut wajahnya meringis atau menyeringai. Sosok ini sering menjelma menjadi ayam yang berkeliaran di malam hari. Tentu saja tidak ada ayam yang bisa berkeliaran di waktu malam, karena unggas jenis ini mengalami rabun saat gelap. Sebutan lain dari setan ini adalah kepala gelinding, karena mereka bergerak atau mengejar dengan cara menggelindingkan kepala secara cepat untuk kemudian menyerang dengan menggigit. Tapi ajaibnya, kakek buyut Fatih tidak diserang oleh mereka. Justru sosok gaib itu ingin menjadi pesuruh beliau. Dan ternyata mereka mengikuti kakek buyut Fatih karena tertarik dengan tanah liat yang menempel di kakinya, di mana tanah tersebut tidak sengaja terbawa dari rumah setelah memandikan kambing. Mungkin ada aroma khusus, atau mungkin tanah liat itu menyimpan sesuatu yang mistik, sehingga mampu mengaruhi sosok gundul pringis menjadi tertarik. Setelah yakin kalau sosok gaib tersebut akan benar-benar patuh, kakek buyut Fatih segera kembali pulang. Beliau akan menggunakan sosok tersebut sebagai pelindung diri dari keluarga, juga sebagai alat menghancur bangsa penjajah. Untuk tempat tinggalnya, maka ditanamlah sebuah pohon kelapa. Beliau berpesan, jangan sampai memetik buah kelapa, tapi bila jatuh dengan sendiri, maka tidak apa-apa jika diambil dan dibuat memasak. Pesan selanjutnya adalah, jika kelak tingginya sudah melampaui gendeng rumah joglo, maka harus segera disusul dengan pohon baru, dan pohon tersebut harus dari benih pohon awal. Semenjak itulah, tanah nenek menjadi tempat gundul pringis. Meski hanya berada di sekitaran saja, tapi mampu menjaga dari mara bahaya. Biarpun warga lain disatroni maling, baik pencuri hasil bumi maupun pencuri barang berharga, namun keluarga Fatih tetap aman. Hanya saja, resikonya adalah setiap ada tamu yang tidak tahu, maka mereka akan memetik kelapa tersebut di siang hari. Tentunya, teror gelundung pringis akan ditemui. Dan itu pula yang terjadi pada Aris. Salahku memang tidak menunjukkan pohon tersebut pada kalian, tutur nenek di akhir cerita. Uca angkat bicara dengan sebuah pertanyaan, yakni tentang kemunculan anjing hitam yang pernah dilihatnya semasa kecil, termasuk kemarin sewaktu perjalanan. Bukan dia, tapi tukang ojek yang melihatnya. Nek Ngatmi pun tersenyum. Beliau menjelaskan, sosok anjing hitam pekat tersebut merupakan anjing liar. Mereka pasti bertempat tinggal di sekitaran pohon kelapa yang dihuni gundul pringis. Dan kemunculan mereka bukan untuk mencelakai, melainkan mengingatkan. Karena jika seseorang melihatnya, akan menemui sesuatu yang tidak baik jika tidak waspada. Aris menceritakan bahwa saat dia berjalan hendak buang air, kakinya tersandung sesuatu yang membuat menggelinding. Dia pun menjadi merinding. Lalu mengurungkan niatnya buang air kecil. Saat hendak berbalik, lagi-lagi kakinya menyentuh sesuatu. Tapi kali ini benda tersebut tidak bergerak sama sekali. Saat dilihat, seketika itu juga Aris tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata yang ada di depan kakinya adalah sosok gundul pringis. Penampakannya yang tersenyum lebar, dengan mata hitam pekat di antara wajahnya yang putih, membuatnya terkencing di celana. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa berbuat apapun. Beruntunglah tidak terjadi sesuatu hal buruk pada Aris. Itu semua karena antisipasi Nek Ngatmi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, di mana beliau sebelumnya sudah tahu, tepatnya saat mereka memecah kelapa muda yang aneh. Dan dari kejanggalan itulah Nek Ngatmi sudah mempersiapkan satu ritual demi keselamatan Aris. Liburan pun berlanjut penuh sukacita. Meski masih ada rasa trauma yang dirasakan Aris, tapi keindahan alam di desa tersebut mampu membuatnya terhibur. Mereka mendapatkan satu kisah yang menjadi pengalaman horor terseram, yang tidak akan dilupakan sampai kapanpun. Apa kalian tidak mau mengambil kelapa lagi? Ucap Nek Ngatmi setelah berkelakar sambil mempersiapkan sarapan. Semuanya tersenyum. Pagi ini mereka sudah berkemas hendak kembali pulang.
Mereka memilih beralaskan tikar untuk sarapan pagi ini. Dan Fatih yang memilih menu kesukaannya, menu yang selalu dirindukan dari sang nenek, yakni sambal ikan asin yang sejajar dengan telur dadar kelapa parut. Ditambah kulup lembayung yang menggiurkan. Dan pagi ini, Nek Ngatmi memasak lebih banyak menu spesial. Tentu saja, masakan hasil bumi lokal yang sangat enak. Seusai sarapan, mereka bersantai sejenak di tempat yang sama. Nek Ngatmi juga turut serta ikut nimbrung. Sok, bagaimana akhir dari teror di kampung waktu itu? Fatih membuka kembali cerita tertunda dari Ucok. Ucok tersenyum. Setelah menenggak habis air putih, dia pun menceritakan kembali kejadian seram di masa kecilnya itu. Saat itu, tepat setelah Ucok sembuh, warga berbondong-bondong pergi ke kebun kelapa. Hal itu dilakukan atas laporan beberapa warga bahwa mereka melihat anjing hitam pekat di sekitaran perkebunan. Dan dari sebuah pohon kelapa lah anjing tersebut menampakkan diri. Atas kesaksian itulah, para pemuka kampung bersepakat untuk mengakhiri teror Glundung Pringis. Sebenarnya sudah beberapa kali mencoba mengusir makhluk tak kasat mata itu, tapi masih saja menghuni dan mengganggu warga. Kali ini, kedatangan mereka bukan asal-asalan saja, tapi bawa obor dan didampingi salah seorang ahli spiritual. Termasuk Ustadz Ipung yang ikut melibatkan diri. Begitu sampai di perkebunan kelapa, mereka langsung menuju pohon yang dimaksud. Setelah melakukan sebuah ritual, sang spiritualis menyuruh agar warga membakar pohon kelapa tersebut. Warga menata kayu, bak membuat api unggun, lalu dibakarlah pohon kelapa itu. Di saat yang bersamaan, terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Di saat itu pula, sang spiritualis menyuruh agar warga membuat lingkaran besar mengitari pohon. Beliau menyuruh agar obor dipegang kuat-kuat dan jangan sampai mati. Api menyala dengan sangat hebat, dan buah kelapa yang sangat tinggi berjatuhan satu-satu. Semua mengering. Kalian, pindahlah menjadi satu, ucap sang ustadz, mengajak sebagian warga ke suatu tempat. Warga yang dalam posisi bahaya karena pohon akan tumbang diajak menjauh dari sana, tepatnya di lokasi di mana buah kelapa akan rubuh. Dan benar saja, dalam hitungan menit pohon kelapa tumbang. Semua warga waspada di posisi dan membiarkan setiap buah kelapa menggelinding dan lolos dari penglihatan. Mereka pun kembali membakar pucuk pohon kelapa hingga tidak berbekas satupun buah di sana. Dan itulah malam terakhir dari teror Gundul Pringis. Memang harus disingkirkan jika memang mengganggu dan menakuti warga. Berbeda dengan yang kalian temui di sini, ucap Nek Ngatmi setelah Ucok selesai bertutur. Nek Ngatmi melanjutkan, sosok Gundul Pringis yang ada di kebunnya adalah sosok pelindung dari bahaya musuh. Mereka tidak mengganggu, kecuali jika mereka berniat buruk di lokasi rumah dan perkebunan. Nek Ngatmi juga bertutur, jika suatu saat dirinya meninggal, maka tugas orang tua Fatih untuk memindah makhluk tak kasat mata itu. Beliau sudah memberitahu cara mengusir mereka, tentu bukan asal-asalan, tapi menyediakan tempat bernaung yang lain sebelum melakukan ritual pemindahan. Mereka pun selesai berlibur di pagi itu saat suara sepeda motor terdengar di halaman rumah. Ternyata Nek Ngatmi sudah menghubungi tukang ojek bagi cucunya. Bahkan beliau sudah membayar ongkosnya. Fatih dan dua kawannya segera berpamitan sambil mendengarkan doa dari sang nenek bagi mereka. Tentu saja doa keselamatan. Hari ini,
Tepat 2 tahun, Sari bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Dan selama itu, Sari merasa tidak ada apresiasi apapun dari pihak kantornya. Apalagi sejak ada Lia, pegawai yang baru 5 bulan bekerja. Lia lebih mendapat perhatian khusus oleh beberapa pejabat di kantornya. Padahal, kerja yang dilakukan hanya biasa-biasa saja. Sari, apa kamu mendengar kabar kalau si Lia sebentar lagi akan diangkat sebagai supervisor di kantor kita? Ucap Irma yang membuka topik di sela-sela jam makan siang mereka. Mendengar kabar tersebut, Sari menghentikan makan sejenak. Dia terheran saat mendengar berita tentang karir Lia yang baru seumur jagung, tapi sudah akan naik jabatan sebagai supervisor. Padahal kantor tempatnya bekerja bukanlah kantor sembarangan. Siapapun yang bekerja di sana merupakan beberapa orang terpilih. Mereka sudah melewati berbagai macam seleksi ketat. Begitu pula saat akan naik jabatan. Seleksinya pun tidak sembarangan. Ah, yang benar saja kamu. Mana mungkin anak baru kemarin bisa jadi supervisor. Ucap Sari dengan nada menyindir. Irma tidak menjawab. Dia melahap makannya sambil melihat wajah Sari. Tampak ada rasa iri di raut wajah itu. Sore hari, jam menunjukkan pukul 5 sore. Satu persatu, karyawan pergi meninggalkan kantor. Sementara Sari masih sibuk merapikan dokumen di meja kerjanya. Dan di saat itulah, tanpa sengaja, dia melihat Lia berjalan melewati meja kerjanya. Sari melirik sini seakan kebencian pada Lia sudah begitu mendarah daging. Hatinya semakin dibuat panas kala Lia disambut dengan sangat ramah oleh beberapa karyawan di kantor. Sekedar mengajak ngopi di kafe dekat kantornya. Kurang ajar. Sok cari muka banget sih. Gumam Sari sambil meremas lembar kertas di tangan. Saat libur akhir pekan, Sari sedang asik merapikan barang-barang di kamarnya. Bayangan tentang sosok Lia membuatnya penuh amarah. Dia tidak menyangka perempuan yang masih baru di kantornya itu mendapat keberuntungan yang membuatnya benci padanya. Nak, bisa kamu antarkan ibu ke rumah Tante Ria? Tanya Ibu Sari dari arah pintu kamar. Memangnya kenapa, Bu? Ibu mau menjenguk anaknya Tante Ria yang sakit. Segera saja Sari menuruti permintaan ibunya. Dia bergegas pergi ke garasi untuk menyalakan mobil. Begitu sampai di rumah Tante Ria, sejenak Sari menemani ibunya. Dia ikut menjenguk anak Tante Ria yang masih tergolek lemah di kamar tidur. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering. Maaf, sebentar. Ucap Sari sambil berjalan keluar kamar. Dia mengangkat telepon di ruang tamu. Tampak dia asik mengobrol di sana. Sesekali terdengar tawa renyahnya. Iya deh, nanti malam aku ke sana. Ucap Sari yang kemudian menutup teleponnya. Ditaruh ponsel itu di saku baju sambil terduduk di kursi sofa. Dipandangi beberapa pajangan foto keluarga dan lukisan yang terpajang rapi di setiap sudut rumah. Tampak sangat rapi, Tante Ria menyusun semua. Atau mungkin suaminya yang punya jiwa seni tinggi. Sampai tanpa sengaja, pandangan mata Sari terhenti di sebuah majalah yang tergeletak di meja tamu. Dia meraihnya, lalu mulai membalik halaman demi halaman.
susuk sangkut nyawa, ucap Sari dalam hati. Sebuah iklan jasa supranatural terpampang jelas di sebuah kolom majalah tersebut. Dengan seksama, dia membaca kalimat dalam iklan tersebut. Sesaat kemudian, terlintas dalam pikirannya untuk mendatangi tempat dukun itu. Segera, dia mengeluarkan ponsel, lalu mencatat alamat yang terpampang di sana. Mungkin karena kedengkian pada sosok Lia, seorang yang begitu mudahnya mendapatkan posisi lebih di kantor, atau mungkin karena keinginannya untuk menggeser Lia, juga keinginannya untuk mendapatkan perhatian lebih. Keesokan harinya, Sari mengajukan izin di kantor dan bergegas menemui dukun yang bernama Ki Waskito tersebut. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, sampailah Sari di rumah Ki Waskito. Rumah yang cukup mewah bagi seorang dukun. Tampak seorang wanita parubaya sedang memetik bunga kenanga di pojokan halaman rumah. Sari yang hanya datang seorang diri bergegas keluar dari mobil. Dia beranjak menemui wanita yang menatap tajam ke arahnya itu. Maaf Bu, apa betul ini rumahnya Ki Waskito? Sari bertanya dengan sopan. Ada keperluan apa Anda kesini? Tidak ada apa-apa Bu, cuma ada keperluan saja, ucap Sari setengah grogi. Sari meninggalkan wanita parubaya tersebut dengan rasa penasarannya. Sesekali, dia menoleh ke arah wanita itu. Muncul rasa bimbang dalam benaknya. Barangkali wanita itu hendak memperingatkan sesuatu. Sayangnya, Sari lebih dulu menuruti ego demi mencapai keinginannya. Sari mengetuk pintu rumah. Suasana yang terasa sangat sepi. Ada hawa lain di hati Sari yang membuat dia merinding. Tidak berapa lama, terdengar suara decit pintu yang terbuka, membuat Sari terkaget. Tampak seorang laki-laki tua dengan kedua lingkar mata yang menghitam, seolah menandakan orang ini sering menjalani lelaku. "Siapa kamu dan ada keperluan apa?" tanya Ki Waskito dengan suara parau dan menggelegar. Maaf Ki, saya datang ke sini ada keperluan penting, jawab Sari dengan gemetar. Sejenak, Ki Waskito memandangi Sari, seperti membaca sesuatu yang ada dalam pikiran Sari, yang kemudian menyuruh Sari untuk masuk ke rumah. Sesampainya di dalam, Sari melemparkan pandangan matanya ke segala arah. Suasana di dalam rumah Ki Waskito benar-benar seram. Hampir dipenuhi oleh pajangan patung dan keris, seolah menggambarkan bahwa Ki Waskito bukan orang sembarangan. Ditambah lagi bau kemenyan yang menyengat hidung, menambah rasa mencekam. "Siapa namamu dan ada keperluan apa datang kemari?" Pertanyaan Ki Waskito membuat Sari terkaget dari lamunannya. Nganu Ki, saya Sari. Saya kesini mau pasang susuk sangkut nyawa, jawab Sari dengan tergagap. Ki Waskito terdiam. Bola matanya menatap tajam ke arah wajah Sari sambil mengelus bulu jenggotnya. "Ada resiko besar di balik keampuhan susu ini," ucap Ki Waskito kemudian, yang dilanjutkan dengan penjelasannya tentang susuk tersebut. Di mana susuk sangkut nyawa itu bukanlah susuk sembarangan. Karena sebelum susuk ini dipasang, harus ada ritual khusus. Ritual itu diawali dengan menumbalkan satu orang. Kemudian di setiap hari tertentu, wajib memberikan sesajen berupa ingkung lengkap. Jika terlupa,
atau sengaja sepelekan ritual rutin ini, maka akan menerima akibatnya. Sari menelan ludah sambil menunduk. Hatinya seketika bimbang dan ingin mengurungkan niatnya. Tapi mengingat wajah Lia, seketika keraguannya berubah. Saya siap dengan segala resikonya, Ki. Jawab Sari mantap. Baik, besok malam Jumat tepat jam 10 kamu kembali datang kemari sendiri. Dan jangan lupa bawa beberapa helai rambut dari orang yang akan kamu tumbalkan untuk ritual pemasangan susu, ucap Ki Waskita. Setelah menyanggupi dan membayar sejumlah uang mahar, Sari segera berpamitan meninggalkan rumah Ki Waskita. Berkali-kali Sari gagal mendapatkan rambut Lia. Dia yang selalu mencari kesempatan, belum juga mendapatkan cara yang mujarab. Hingga tibalah hari Kamis, di mana nanti malam dia harus datang dengan rambut Lia. Dia terus berpikir mencari cara agar mendapatkan rambut itu. Dan tampaknya setan berpihak padanya. Menjelang makan siang, dia berjalan menuju meja kerja Irma. Ayo kita makan, ajak Sari. Sebentar lagi. Ini ada beberapa berkas yang harus aku siapkan, yang nantinya akan diperiksa oleh Lia, ucap Irma. Mendengar nama Lia, seketika terlintas niat jahat yang hendak dia lakukan. Entah bisikan apa yang meracuni pikiran Sari. Hingga dia semakin bertekad bulat untuk menyakiti kawan kerjanya itu. Sini, biar aku yang hantarkan berkasnya ke Lia, ucap Sari kemudian. Sari bergegas mengambil tumpukan kertas yang ada di meja Irma. Kemudian, dengan wajah sumringah, dia membawa berkas itu ke meja kerja Lia. Sementara Irma yang tampak mulai was-was mengamati setiap gerak-gerik Sari. Terselip rasa aneh, mengapa tiba-tiba sahabatnya itu begitu baik pada Lia. Halo Lia, ini aku antarkan berkas dari Irma. Sapa Sari dengan lembut. Emangnya Irma kemana, Mbak? Tanya Lia sambil memeriksa berkas yang dibawa oleh Sari. Dia lagi kurang enak badan. Makanya dia meminta bantuan padaku, jawab Sari dengan alasan sekenanya. Oh, terima kasih ya. Sejak Lia bekerja di kantor, mereka jarang bertegur sapa. Sekalipun satu ruangan dan satu departemen, Sari selalu berusaha menghindar dari Lia. Kalaupun harus saling berkomunikasi, itu pun karena ada keperluan pekerjaan saja. Selepas memeriksa berkas, Lia langsung bergegas meninggalkan Sari. Lantaran atasannya memanggil untuk menemuinya di ruang rapat. Sebentar ya Sari, nanti setelah ini kita ngobrol lagi, ucap Lia. Sari hanya menjawab dengan mengembangkan senyum manisnya seolah tidak terjadi apa-apa. Tampaknya Sari cukup lihai dalam menutupi kebenciannya pada Lia. Tidak sampai berapa lama, Lia beranjak pergi meninggalkan Sari yang masih berdiri di dekat meja. Di saat itulah, setan membimbingnya untuk melihat sisir Lia yang tergeletak di atas meja. Dengan cepat, Sari meraih sisir tersebut. Lalu dia mengambil beberapa helai rambut Lia yang masih menyangkut di sela-selanya. Dia menyimpan rambut itu di selembar tisu. Sari tampak begitu tenang kala melancarkan aksinya. Malam hari pun tiba. Sesuai janjinya dengan Ki Waskita, Sari kembali datang ke rumah dukun santet dan susu itu. Sari yang sudah berganti pakaian dengan hanya memakai jari kemben, mulai mengikuti setiap arahan dari ritual susuk sangkut nyawa.
Sari menyerahkan beberapa helai rambut Lia yang bersimpan rapi di bungkusan lembaran tisu. Malam kian terasa sunyi dan mencekam. Ki Waskita memulai ritualnya dengan mencampurkan rambut itu ke dalam darah ayam. Darah tersebut sudah dipersiapkan di batok kelapa. Sementara asap kemenyan mengepul tipis di samping batok itu. Baunya sangat menyengat. Sambil merapam mantra, Ki Waskita duduk menghadap beberapa tumpukan sesajen. Sedangkan Sari hanya terdiam sambil merasakan hawa sunyi yang mencekam. Detak jantung Sari semakin berdegup kencang kala suara daun yang tersapu angin mengiringi ritual malam ini. Tidak lama berselang, Ki Waskita membuka mata dan berdiri mendekati Sari. Diambilnya gayung yang berisi air kembang, lalu disiramkan di kepala Sari. Dinginnya air kembang yang membasuh sekujur tubuh Sari tidak mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan ritual pemasangan susuk. Setelah ritual pemandian air kembang selesai, Ki Waskita mulai memasang susuk emas di beberapa titik wajah Sari. Tampak dukun itu begitu cekatan melakukannya, hingga selesailah dalam beberapa menit saja. Setelah itu Ki Waskita menyerahkan sebuah benda yang terbungkus kain berwarna putih. Disuruh Sari agar mengubur benda tersebut di teras perkantoran. Lebih lanjut, Ki Waskita mengingatkan agar setiap malam Jumat Kliwon, tepat jam 12 malam, Sari harus membakar kemenyan. Juga menyiapkan sesajen berupa ingkung lengkap dengan tumpengan. Keesokan harinya, kantor tempat Sari bekerja tampak sangat riuh. Para karyawan saling berkerumun membicarakan suatu hal. Sari yang baru saja masuk dari pintu lobi, mendadak tangannya ditarik oleh Irma. Sar, kamu sudah tahu belum kabar soal Lia? Ucap Irma dengan wajah panik. Memangnya kenapa? Tanya Sari penasaran. Dengan wajah panik, Irma mulai bercerita bahwa Lia mengalami kecelakaan mengenaskan saat hendak berangkat ke kantor. Tubuhnya dikabarkan hancur lantaran mobil yang dikendarai ringsek dihantam truk. Mendengar kabar tersebut, Sari tampak terkejut. Bukan terkejut karena rasa prihatin, melainkan dia tidak menyangka bahwa ritual yang dilakoninya semalam membuahkan hasil. Dalam batin dia tertawa puas dan muncul rasa bahagia tanpa henti. Tapi biar bagaimanapun, dia harus tetap tenang agar perbuatan jahatnya tidak tercium oleh Irma dan kawan-kawan yang lain. Pihak kantor kembali mengadakan seleksi pada karyawan yang lain untuk mengganti jabatan Lia. Tepat 3 bulan semenjak kematian Lia, Sari mulai merasakan ada perubahan dalam dirinya. Dia makin percaya diri karena orang-orang semakin dekat dan hormat padanya. Kinerjanya perlahan mulai mencuri perhatian beberapa pejabat di kantornya. Tidak hanya itu, kawan-kawannya seperti sangat ramah menyambut kehadirannya. Padahal sebelumnya mereka ada yang cuek, bahkan berseberangan pandangan. Tentu saja dengan kondisi tersebut Sari seolah berada di atas angin. Selamat ya Sar, akhirnya kamu menduduki posisi sebagai seorang supervisor. Ucap Pak Ismo selaku direktur utama sambil menjabat tangan Sari. Sari tersenyum jumawa. Akhirnya keinginan untuk mendapatkan perhatian di lingkungan kerjanya terpenuhi. Sari menjadi sosok yang cukup disegani oleh orang di sekitarnya seiring dengan kemajuan karir yang pesat. Perlahan, wataknya mulai berubah. Dia menjadi sombong dan merasa paling benar. Bahkan tidak jarang dia memarahi para karyawan, meski hanya melakukan kesalahan sedikit saja.
Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sari yang baru saja pulang dari kantor menyempatkan diri untuk mengikuti ajakan Irma untuk makan malam. Lantaran keasikan ngobrol, maka dia sampai rumah sekitar jam 10 malam. Dari mana saja kamu, Sar? Tanya ibu sambil menyiapkan segelas air mineral. Habis makan malam dengan Irma, Bu. Wajah Sari tampak sangat letih sekali. Berulang kali dia mengucek matanya sambil menahan kantuk. Bu, aku mandi dulu ya. Ucapnya kemudian. Seusai menenggak habis air minumnya, Sari beranjak menuju kamar tidur. Wajahnya yang letih disertai kantuk yang berat membuat dia merebahkan diri di atas kasur. Dia terlupa akan niatnya untuk mandi. Dia pun menjemput waktu tidurnya. Sari tertidur sangat lelap dan tidak terasa pagi hari pun tiba. Perlahan kedua matanya terbuka. Sekejap dia menahan silau cahaya matahari yang menembus dari kaca jendela. Wanita itu pun bangun dari tidurnya. Sejenak Sari menguap. Hah? Apa ini? Dia terkejut bukan kepalang. Salah satu lubang hidungnya tiba-tiba mengalir darah mimisan. Sekejap, Sari pun panik lantaran dia tidak mengeluhkan sakit apapun. Dengan cepat, dia langsung pergi ke kamar mandi. Tapi belum sempat dia membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba Sari. Sesaat kemudian muncul suara wanita yang mirip seperti suara Lia. Suara itu terus menggaung di setiap sudut kamar. Bulu kuduk Sari mulai merinding. Keringat mulai mengucur deras, sedangkan jantungnya berdetak cepat dengan nafas tidak beraturan. Sari. Siapa kamu? Tanya Sari dengan lantang. Suara Lia yang semula memanggil-manggil kini tertawa mengerikan, yang membuat Sari semakin tegang ketakutan. Karena tidak tahan dengan suasana yang sangat mencekam, Sari segera keluar dari kamar. Dia berlari meminta tolong memanggil nama siapapun yang ada di rumah. Non, ada apa ribut-ribut, Non? Ucap Mbok Imah sambil merangkul tubuh Sari. Ada itu, Mbak. Ada. Sekejap ada sesuatu hal yang menahan Sari untuk berkata lebih panjang. Sesuatu yang membuatnya tersadar dan teringat. Tanpa pikir panjang, dia berjalan cepat meninggalkan Mbok Imah. Diambilnya kalender duduk yang terpajang di atas meja. Jumat Kliwon. Kedua mata Sari terbelalak. Batinnya tidak menyangka jika semalam dia melupakan ritual sajen yang wajib dilakukan. Seketika perasaan Sari berkecamuk. Ada apa, Non, dengan Jumat Kliwon? Mbok Imah berjalan mendekat. Ketika Sari hendak berucap, lidahnya mendadak terasa keluh. Badannya terasa sangat panas seperti terbakar. Diikuti rasa gatal di sekujur tubuhnya. Dia pun mengerang kesakitan. Panas, Bu. Panas. Teriaknya sambil mengusap butiran keringat di wajahnya. Mbok Imah kebingungan dengan kondisi tuannya. Beberapa jam setelah kejadian mengerikan tersebut, Sari tergolek lemah di atas ranjang tidur. Dia pingsan. Tampak dokter pribadi keluarga cukup heran melihat kondisi Sari saat ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, saya masih harus melihat penyakit apa yang dialami oleh Sari saat ini, ucap dokter dengan raut wajah heran. Lebih lanjut,
dokter menyarankan pada Ibu Sari agar merujuk Sari ke dokter kulit. Setelah memberi resep, dokter itu pun berpamitan meninggalkan Sari. Sambil merintih kesakitan, Sari yang sudah tersadar mencoba bertanya. Apa yang terjadi? Ibunya hanya mampu menahan air mata, tampak sedih dan tidak tega melihat kondisi putrinya. Sementara Sari yang bingung lantaran ibunya tidak kunjung menjawab, segera memalingkan wajahnya ke arah cermin. Dia terkaget, kemudian menangis sesenggukan. Dia tidak menyangka bahwa sekujur tubuhnya melepuh seperti baru saja disiram air panas. Ibu, ada apa dengan badanku, Bu? Tanya Sari sambil terus menangis sesenggukan. Ibunya yang tidak tahu harus menjawab apa, hanya bisa memeluk tubuh putrinya dengan erat. Dan mereka larut dalam kesedihan yang dalam. Malam ini hujan sungguh deras, disertai tiupan angin yang kencang. Sari yang baru selesai menyantap makan malam langsung beranjak tidur. Ibunya menyelimuti tubuh Sari dengan penuh kasih sayang. Tenanglah, Sar. Besok kita ke dokter kulit. Dalam hati Sari ingin berucap suatu hal tentang susuk sangkut nyawa pada ibunya. Namun sayang, keinginan untuk menceritakan hal tersebut diurungkan. Ketika ibunya hendak mematikan lampu, tiba-tiba Sari berteriak ketakutan. Dia melihat sesosok makhluk hitam besar yang penuh dengan bulu. Kedua matanya merah menyala, melotot tajam. Pergi! Sana pergi! Sari berteriak, mengusir makhluk mengerikan tersebut tanpa memperdulikan ibunya. Dia tampak semakin ketakutan saat makhluk hitam dan berbulu tersebut menuju ke arahnya. Makhluk itu menunjukkan cakarnya yang tajam, seolah hendak mencapi-capi badan Sari. Istighfar, Sari, istighfar. Ucap ibunya panik. Bola mata Sari melotot tajam. Ketakutannya kian meradang kala melihat dia muncul. Penampakan gadis itu sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya penuh darah. Sari, Sari, ikutlah denganku. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Ki Waskita! Tolong! Teriak Sari sekencang-kencangnya. Berulang kali dia menyebut nama Ki Waskita. Hingga dengan begitu cepat, Sari meregang nyawa. Tenggorokannya terasa seperti tercekik. Sedangkan badannya yang melepuh tiba-tiba mengucurkan darah di setiap lubang pori-porinya. Perempuan itu pun meninggal dengan sangat mengenaskan. Kematian Sari yang sangat misterius dan mengerikan membuat berita tersebut meluas sampai lingkungan kerja. Di kantor muncul berbagai macam isu mencuat seiring dengan berlalunya waktu. Menginjak 100 hari kematian Sari, ibunya yang menyimpan tanya tentang nama Ki Waskita mulai mencari dukun tersebut. Dengan dibantu beberapa saudaranya, akhirnya beliau pun menemukan sosok Ki Waskita. Ibu Sari pun terkejut bukan kepalang saat mengetahui bahwa putrinya menganut ritual ilmu hitam, di mana itu dilakukan demi mendapatkan pangkat derajat di kantor. Bahkan, dia rela mengorbankan nyawa seseorang hanya untuk merebut jabatan tersebut. Namun karena dia lengah akan perjanjian dalam ritual tersebut, Sari harus menerima resiko dari karma akan kelengahannya.